Alhamdulillah, seperti biasa hari Jumat siang kita akan home sharing online bersama Dr. Fadria Yudianti. Insya Allah Jumat ini akan membahas tentang kehamilan. Halo teman-teman sekalian, sahabat HNI. Ini di depan saya ada produk-produk HNI. Produk-produk ini akan diberikan kepada sahabat HNI semua. Bagaimana caranya? Silakan Anda follow akun medsos kita yang ada di bawah ini. Lalu kemudian subscribe dan tekan lonceng di channel YouTube Dian HNI Achiever buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar sahabat HNI sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, baik Allah Akbar. Alhamdulillah, seperti biasa hari Jumat siang kita akan home sharing online bersama Dr. Fadria Yudianti. Insya Allah Jumat ini akan membahas tentang kehamilan. Jadi lanjutan dari home sharing online Jumat kemarin yang membahas tentang kesehatan sistem reproduksi, juga program hamil. Jumat ini ngomongin kehamilan. Lagi-lagi ya saya mau ini ajak teman-teman yang nonton seperti khususnya untuk nonton bareng suami istri bagi yang istrinya lagi hamil ya. Insya Allah, alhamdulillah, semoga menambah ilmu hari ini berdua ya, karena buatnya berdua ya. Harus menjaganya, tanggung jawabnya juga berdua. Dan ini berdasarkan keilmuan nanti ya, baik kedokteran umum maupun Atibun Nabawi, juga pengalaman dari Bu Dokter sendiri yang sudah mengalami 8 kali hamil gitu ya, dan melahirkan secara normal dan sehat. Alhamdulillah. Jadi 17 tahun anniversary ya, tahun ini saya maknanya 16 tahun Ibu Dokter hamil menyusui. Sudah 8 anak gitu, Masya Allah. Mudah-mudahan hari ini kita akan nambah ilmu gitu ya dari beliau. Silakan Bu Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar semua ini sahabat-sahabat HNI di seluruh dunia ya, yang hari ini hadir ya. Ada Ibu Wiwi yang dari Padang nih ya, Sumatera Barat. Selamat datang nih, kita sama-sama orang awak. Iya ya. Baik, alhamdulillah hari ini kita lanjutan. Kemarin tuh ada PR masih kita ya, ada yang bertanya tentang makanan pada ibu hamil. Nah, kalau kemarin kita bicara tentang program hamil. Jadi bagi yang masih belum paham bisa nanti bertanya langsung ke saya ya. Apalagi masih ada yang bingung sistemnya, yang mengetahui masa subur itu bagaimana. Sampai MC-nya pun setelah acara kemarin bertanya khusus ya. Bertanya khusus caranya bagaimana, dan malah karena beliau sudah punya anak laki-laki pengen gimana dapat anak perempuan. Iya, ternyata itu bisa kita pelajari dan insya Allah apa itu adalah ilmu ya, bisa kita pelajari. Nah, lalu hari kita ingatkan ya kemarin ya, kalau misalnya tadi menjalani program hamil ya, program hamil promil di HNI, ada promil ada promol ya. Promol untuk kesuburan, kayak satunya suburan tumbuh-tumbuhan hewan gitu ya, biar tumbuh subur dan kualitasnya baik. Nah ini juga promil, program hamil dengan menggunakan produk-produk HNI, insya Allah istiqomah bisa. Nah, dan
kalau sudah terjadi tadi pembuahan ya, terjadi pembuahan ya, kehamilan. Nah ini di kehamilan itu kan dibagi 3 trimester. Ada trimester pertama, trimester. Jadi kalau semester itu kan 6 ya, 6 bulan. Kalau semester 1, semester 2 biasanya 6 bulan. Nah, kalau ini kan trimester, jadi 3 bulan. Jadi ada 3 bulan pertama, trimester pertama, kemudian ada trimester kedua, jadi bulan keempat, 5 dan 6. Kemudian ada namanya trimester ketiga, bulan ke 7, 8 dan 9 ya. Nah ini di setiap trimesternya itu dibagi dengan mudah ya, biar dokter juga dan juga ya ibu hamil juga lebih mudah ya dalam mengetahui ini kehamilan sudah masuki bulan keberapa ya, dengan ada trimesternya lebih simpel ya. Nah trimester itu bulan pertama, 3 awal ya, 3 bulan pertama itu bulan pertama kehamilan, bulan kedua, bulan ketiga itu sangat penting sekali tuh di awal-awal itu ya, karena ini nanti rentan terjadinya guguran ya, masih lemah sekali. Terus apalagi ibu muda yang anak pertama aja, walaupun memang anak pertama, kedua, ketiga juga mempunyai risiko juga gitu ya, tapi memang karena belum berpengalaman anak pertama gitu ya, dia mempunyai risiko. Maka trimester pertama itu sangat penting diperhatikan. Dan apa sih, ada gejala-gejala ya orang itu hamil. Nah biasanya kalau tahu dia hamil itu karena telat haid ya. Telat haid itu, aku telat haid tuh udah 2 hari, 3 hari ya, 4 hari tuh dites pack ternyata positif garis 2 ya. Tapi kata istilahnya orang itu pasangan yang belum punya anak itu pejuang garis 2 ya. Nah ini setelah terjadi ya, biasanya kalau di tes pack dia positif, nah itu udah ternyata bukan pada pekan pertama ya, bukan pekan pertama, udah bisa masuk ke pekan kedua ya, 2 minggu. Karena kenapa dihitung nanti dari hari pertama haid terakhir, sehingga disingkat dengan HPHT, hari pertama haid terakhir. Jadi misalnya ini bulan apa? Bulan September. Nah ini bulan September, misalnya dia terakhir haid itu di bulan Agustus tanggal 1 saya, tanggal 1 Agustus haid. Kemudian waktu tanggal, kalau dia siklusnya biasa 28 hari, sehingga kalau tanggal 29 Agustus ya haid, ternyata belum, mungkin mundur gitu ya, bisa kan, tanggal 30, 31, terus tanggal 1 belum juga haid ya. Kalau yang pasangan suami istri gitu yang nikah ya, tentu udah mulai ini kan tanda-tandanya. Itu tanggal 1 September dia periksa, ternyata positif ya. Nah itu nanti dihitung dari HPHT itu. Jadi gitu. kalau periksa ke dokter sudah berapa minggu, padahal kita baru telat. Iya, jadi itu yang dihitung mulai udah masuk, nanti udah ternyata dihitung dari HPHT itu kan, artinya udah 2, 3, 4 pekan gitu kan, jadi udah 4 pekan. Jadi jarang kalau baru 2 minggu, 1 minggu apalagi kan nggak kelihatan apa-apa, dihitungnya dari sana. Nah itu yang dihitung itu, sehingga kalau kita ke dokter kandungan ditanya HPHT, udah apa itu dok, udah lupa. Iya, jadi tapi biasanya pasangan yang apalagi promil itu dicatetin terus gitu ya. Tapi kalau yang udah anak ke-4, ke-5 lupa gitu, ini tanggal berapa ya HPHT-nya ya. Nah, sehingga sering kadang-kadang juga ada ibu yang kok belum lahiran padahal udah lewat waktu, mungkin salah hitung HPHT-nya, kelupaan, bukan
tanggal itu, perkiraan saja, mungkin seminggu kecepatan dia ngomongnya gitu ya, sehingga kadang belum terjadi kelahiran gitu ya. Yang kaget untuk yang pengantin baru langsung dikaruniai kehamilan anak pertama cukup cepat. Banyak juga kalau cerita yang waktu sudah 4 minggu padahal dia nikah baru hitungan 3 bulan kan maksudnya. Iya. 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 Jadi kalau dia, nah tadi kalau dia memasuki masa subur tadi, masa subur, ya bisa ada yang kok baru nikah udah hamil ya. Kalau dihitung HPHT-nya ya nggak apa-apa. Misalnya dia hari waktu nikah lagi haid misalnya ya. Nah jadi hitungannya nanti waktu dia masa suburnya gitu kan, sehingga hanya kosong 1 kali haid waktu dia kan, terus nggak haid lagi. Bisa terjadi gitu. Iya. Iya. Iya, HPHT, bukan HP, bukan HP, tapi HPHT, hari pertama haid terakhir, bulan terakhir kita haid di situ ya, mulai hitungnya. Nah, kita ini udah banyak juga yang nonton ini ya, pejuang-pejuang garis 2 garis ya. Ya, ini ada dari Batu Raja ya. Dulu staf di sini ini Mbak Gana, apa kabar? Nah, dan juga ada mantan staf kita juga ini Mbak Rusmareni. Ya dari ini mitranya Bu Leha nih, di Bu Ati ya, Bu Ati Rahmawati di Muba ya. Iya. Iya, leadernya belum ada Bu Ratna ya. Baik. Nah, ini jadi kita trimester pertama. Di trimester pertama ini asupan gizi ini sangat penting. Kenapa? Harus diperhatikan karena pada bulan-bulan awal ini karena terjadi suatu perubahan hormon ya, perubahan dalam tubuh seorang ibu hamil itu mulai nggak enak kan, semuanya tuh rasa nggak enak, duduk nggak enak, rasa terus mual ya, dan harus disyukuri. Iya, jadi dulu ada mantan staf BC juga ya, udah lama dia seorang bidan. Nah dia lama juga kosong, belum punya, kemudian alhamdulillah hamil. Yuk itu ya rasanya hamil gitu, nggak bisa makan gitu, lihat nasi, lihat lauk-lauknya mual banget ya, nggak nafsu makan ya, males, pengennya tidur aja gitu. Mau tidur juga pusing pula ya, jadi tidak enak. Saya bilang syukuri, alhamdulillah kan ditunggu-tunggu. Iya, Allah kasih janin dalam rahim kita syukuri. Jadi benar sekali Bu ya, ibu-ibu yang sudah merindukan atau juga sedang hamil, jangan sedih. Kenapa? Alhamdulillah kalau ada rasa mual, itu perjuangan kita, itu asiknya gitu ya. Kalau kita dibawa sedih, itu tambah jadi dianya ya. Jadi kalau terasa mual itu alhamdulillah, artinya normal itu mual. Baru mau tumbuh. Ya akan terasa mual. Nah, jadi di sini juga memang diingatkan, artinya ibu hamil seperti ini nggak bisa terlalu banyak yang makan gitu. Jadi dia nggak terlalu banyak, tetapi bergizi. Bernutrisi. Iya, jadi bergizi, nutrisinya dia karena kan dia nggak bisa banyak-banyak, yang banyak mual. Ya dia sedikit-sedikit, tapi makanan itu bermutu. Iya, jadi tidak banyak karbohidrat ya, apalagi yang goreng-gorengan. Nah di sini penting sekali dia konsumsi makanan yang berserat ya. Jadi ibu trimester pertama itu sangat penting ya, mengkonsumsi apa? Pertama itu asam folat. Asam folat ya. Pembentukan janin. Iya.
Iya, jadi pemberian asam folat ya, ini sangat penting. Wah, Di asam folat itu ya kita bisa dapatkan dalam makanan-makanan sehari-hari, yaitu yang sangat bisa dari ikan ya, dari daging-daging ya. Kemudian kita bisa konsumsi juga asam folat itu dari yang luar biasa itu madu ya, asam folat. madu, panasnya madu. Iya. Jadi sangat penting sekali itu konsumsi madu, terus ikan-ikan ya, ikan ya. Kita konsumsi keduanya ya, kita konsumsi. Dan ini kebutuhan asam folat ini sebaiknya sebelum dari hamil juga cukup nih, asam folat. Karena ini penting sekali pembentukan otak ya, IQ anak kita itu asam folat. Ya, usahakan konsumsi cukup gitu. Kalau tidak mau, kalau kan menuruti perasaan, maksudnya menuruti enaknya mal tadi, menurutin makannya itu maksudnya. Iya. Lihat ikan digoreng bau kan sudah terus yang lain gitu. Iya. Yang dituruti misalnya makan buah, misalnya hobinya ngerujak. Iya. Nah, ibu hamil itu juga ya boleh konsumsi vitamin yang cukup ya, yang berserat tinggi. Jadi ibu hamil, apalagi trimester pertama itu perlu tuh makan buah-buahan ya. Kenapa? Ini mencegah sembelit. Kalau dia sembelit itu bisa mempengaruhi HB jadi pucet. Sedangkan ibu hamil itu biasanya HB-nya ikut turun ya. Ya, ikut turun. Itu maksudnya. Nah, jadi kalau dia sembelit turun nih. Tapi kalau BAB-nya lancar itu juga bisa menguatkan ya, tekanan HB-nya enggak terlalu rendah ya cukup. Jadi jangan lupa konsumsi asam folat. Ini juga mencegah keguguran dan kecacatan bayi. Sehingga kalau kita ke dokter ya, konsul ke dokter kebidanan, biasanya nanti dikasih tablet asam folat ya. Nah, bukan asam urat, asam folat ya. Dan ini juga mencegah terjadinya preeklamsi. Eklamsi ini kejang ya, waktu hamil ya, jadi kekejangan. Biasanya kalau ditambah tekanan darahnya jadi naik ya. Nah, jadi ini dicegah jangan sampai terjadi seperti ini. Kita konsumsilah asam folat ini. Juga ada di sayur-sayuran seperti brokoli, daun kol ya. Nah, itu ada asam folatnya. Iya, ada asam folatnya. Kemudian di pepaya, jeruk, alpukat ya, kacang-kacangan, terus juga yang tadi hatinya sapi. Nah, hingga yang paling mudah juga di ini telur. Iya, telur. Iya. Nah, tapi kan semuanya juga kita harus punya, artinya kalau ibu hamil itu perlu asupan asam folat itu lebih ekstra. Ya, lebih ekstra. Hari biasa. Iya, kalau dia penyediaan, misalnya makan telur, tapi telurnya itu kalau makan telur rebus mahal ya. Jadi telurnya di oseng-oseng gitu. Nah, itu akan mengurangi zat gizinya di telur itu kan, karena di oseng-oseng. Nah, terus ya buah-buahan, kita tahu buah-buahan kadang-kadang ya matengnya itu kurang baik ya, belum waktu ya dipetik udah dipetik ya, sehingga
khawatir kita terjadi kekurangan dari asam folat, maka perlulah kita tambah. Iya, kita tambah yang mudah diserap, yaitu dalam madu tadi. Madu ya. Apa dalam madu. Jadi ibu hamil sangat penting nih konsumsi madu. Madu apa? Madu multiflora. Madu multiflora. Iya. Apa Mbak? Karena harus madu itu. Iya. Multiflora itu. Ya madu ya kalau ini madu mau madu habat juga boleh, tapi jangan madu SJ ya. Kalau ibu hamil sebaiknya nggak usah madu SJ, konsumsinya madu multiflora atau madu premium atau habat ya sekarang. Tapi lebih tepat tuh madu multi. Ya dia lebih dingin ya dibanding madu habat lebih panas. Dari nektar. Iya. Buah. Iya, iya. Dia lebih tinggi enzimnya, juga mencegah sembelit ya dengan madu multiflora itu. Tadi ibu hamil sebaiknya jangan sembelit. Kemudian juga penting sekali itu jangan sampai kekurangan protein. Jangan sampai kekurangan protein. Tadi kalau makan telur tuh tinggi proteinnya, tapi dioseng-oseng proteinnya banyak yang hilang gitu. Dimasak macam-macam terlalu banyak ya. Ini protein di telur tinggi, tapi karena kalau direbus aja. Tapi biasanya kalau cuma hanya direbus itu nggak cantik banget gitu. Sehingga sering dimacem-macemin ya. Nah itu proteinnya banyak berkurang. Ya, kemudian kalau ayam, ikan direbus saja gitu, itu tinggi proteinnya. Tapi karena kita olah-olah itu banyak ya, berkurangnya banyak sekali. Nah, tapi itu tetap kita bisa konsumsi ya. Nah, perlu tambahan di sana yang mudah sekali protein yang kaya serat. Ya, protein yang kaya serat. Kalau di HNI ada spirulina, sehingga ibu hamil tadi rutinlah minum madu. Madunya bisa madu multiflora, extra food. Ya, bisa extra food, bisa madu multiflora, bisa ganti-ganti atau juga dua-duanya diminum nggak apa-apa. Kita konsumsi spirulina. Kenapa spirulina? Spirulina ini dia ada protein ya, protein asam amino yang sangat cepat diserap ya, baik. Jadi protein yang sangat aman. Nah, tapi dia juga punya serat yang tinggi ya, dan ini mempunyai manfaat lain juga, mencegah anemia gitu. Ya, mungkin saya juga kemarin kan cerita waktu saya melahirkan anak pertama gitu ya. Alhamdulillah spirulina sebagai herba yang menambah HB saya ya, di spirulina. Oke, protein. Ya. Hasilnya dok. Ya, nanti terus baik. Juga zat besi ya. Kita perlu zat besi nih. Zat besi, masa makanin besi-besi ini tiang gitu ya. Ya, zat besi ya. Jadi walaupun kita perlunya sedikit ya, zat besi ini perlunya sedikit. Nggak perlu banyak-banyak ya. Nggak sedikit tapi sangat penting zat besi ini. Dan zat besi ini salah satunya kalau dia yang sintetis ya, efek sampingnya itu bikin sembelit. Jadi yang makan zat besi, ibu hamilnya ya, minum susu hamil ya, susu hamil yang tinggi zat besi, ternyata konsumsi itu jadi sembelit. Karena memang efek samping salah satu zat besi itu jadi bikin sembelit. Jadi solusinya apa? Pakai zat besi yang alami, ya, zat besi yang alami. Zat besi ini ada di mana? Ya ada di sayur ya, sayur bayam, di telur juga ada gitu, di kacang-kacangan, kemudian di apa? Di daun kelor ya. Lalu ada di apa namanya? Ya makanan-makanan kita kayak tahu, tempe gitu ya, ada zat besinya. Nah, lebih tepat lagi kita juga jangan sampai kekurangan. Ya, sehingga dianjurkan sekali konsumsi sari kurma. Ya, kurma atau sari kurmanya. Kalau kurma kan enggak tiap saat ya bisa ada ya. Nah, ini kadang males lah. ngunyahnya males ya. Males. Kalau ini udah dalam bentuk minuman, diambil 3 sendok sari kurma, kita encerkan dengan air hangat, minum gitu.
lebih masuk itu. Lebih mudah ya, apalagi kan lagi males-males itu ibu hamil semester pertama, pagi-pagi mual gitu ya. Nah, beri sari kurma ya. Dan juga triknya juga kalau sebelumnya, kalau misalnya mual banget tuh, taruh di ujung lidah sedikit garam ya. Di HNID banyak tuh garam bukit ya, ambil garam bukit itu sedikit, taruh di ujung lidah, baru nanti konsumsi yang lain gitu, biar mengurangi rasa mualnya ya. Nah ini, jadi udah 3 nih, kita perlu apa? Asam folat, kemudian kita perlu zat besi, sebelumnya tadi protein ya, protein yang cukup ya. Jadi sari kurma, selain sari kurma juga ada di dalam spirulina tambahannya zat besi alaminya ya. Nah ini paling penting sekali diperhatikan. Kemudian tadi yang keempat itu serat ya, konsumsi serat yang cukup, serat ya. Jadi ini udah spirulina tinggi serat ya. Sari kurma ternyata seratnya tinggi juga. Jadi multi nih ya. Herba sunnah seperti sari kurma ini luar biasa, dianya udah naikin HB, juga buat tenaga ya, buat apa, kayak serat tadi, zat besinya ada, ini lengkap ya sari kurma, sehingga jadi booster dianya ya. Booster baik yang ibu yang ingin hamil, dari promilnya, hamilnya sampai ya, melahirkan dan menyusui. Tenaga untuk melahirkan itu kan, yang Mbak Leha sudah tahu tuh rasanya melahirkan tuh perlu tenaga. Nah, kaya akan serat ya, kaya dengan serat. Nah, apa? Jadi herba-herba yang kaya serat tadi bisa spirulina, madu juga gitu ya. Kalau kita tadi konsumsi bisa makanan, boleh nggak ibu hamil makanan yang mentah? Iya, kalau jangan pula sapi, daging sapi mentah gitu, daging ikan mentah ya. Ya misalnya makanan lalap-lalapan, pastikan dia bersih dicucinya. Khawatirnya di situ ada nanti ternyata itu nanti ada cacing gitu ya, penyebab penyakit lainnya. Pastikan itu bersih ya. Kalau dia beli sayur rendam, cuci dulu. Kalau kita HNI enak ya ibunda, ibu-ibu semua, ada promol 12 ya, kita rendam dengan promol dulu ya, insya Allah mudah-mudahan cacingnya pergi ya. Jadi boleh saja ya, mau makan timun kan, timun atau juga lalapan seperti kemangi, jangan terlalu banyak lah konsumsi kemanginya ya. Nah lalu makan yang serat juga saya anjurkan ya. Kalau di HNI itu N-Green, konsumsi N-Green. Kenapa N-Green? Ya, kenapa enggak Rosella? Rosella boleh ya, Rosella boleh, tapi kecil dikit aja, misalnya 1 atau 2 sehari ya, 1 kapsul aja, jangan banyak-banyak Rosella. Iya, maksudnya kenapa? Biasanya ibu hamil itu kan tekanan darahnya agak rendah, nanti tambah rendah. Lebih baik, lebih aman dia konsumsi N-Green. N-Green ini apa di dalamnya? Di situ ada daun katu. Jadi itu juga mempersiapkan ibu untuk menyusui kan. Di situ juga ada ekstrak dari, ada spirulinanya ya. Kemudian ya ada klorofil dari 7 herba. Klorofil 7 herba di dalam N-Green ini sangat baik ya, seratnya itu tinggi, enzimnya tinggi. Insya Allah ibu hamil kan biasanya makan tuh males ya. Nah, ngunyah males, kadang nggak enak lah. Nah, ini dengan adanya N-Green, kecukupan enzim dalam tubuhnya itu siap ya untuk mencerna makanan, dibantu dengan N-Green. Lalu konsumsi nih yang kalsium, katanya Mbak Leha tadi ya, kalsium. Nih, kalsium ini sangat dibutuhkan ya untuk ibu hamil. Kenapa? Kalsium dan kalium. Kalsium dan kalium. Ya, kalau enggak, kalau kurang kalium itu suka ibu hamil tuh suka kram di kaki ya.
perut, kram di kaki. Nah itu ada dalam buah-buahan ya, dalam buah-buahan dan herba yang ada di sari kurma tadi ya. Sari kurma itu tinggi kaliumnya. Kalium. Iya. Jadi cegah untuk supaya tidak keras. Kram ya, tidak kram. Biasanya kan kram, suka ibu hamilku kram pada betisnya bisa terus Tipusan. yang udah terasa kram ya. Nah itu kaliannya juga buat pertumbuhan janin juga sangat penting. Maka penting konsumsi sari kurma lagi itu ya. Sari kurma juga madu. Kalsium kan dari mana? Ya. Kalsium. Kalsium ya kita bisa dapatkan ya dari spirulina, dan juga kita bisa tambahkan dengan susu. Kita minum susu ya. Apa? Ibu hamil udah harus minum susu, udah harus. Iya. Tetap harus. Sebaiknya kita konsumsi lah susu. Ya, susu kalau alhamdulillah di ini ada susu kambing. Kalau terasa mual minum susu kambing, bisa kita minum HPI Coffee ya. Boleh minum HPI Coffee ya, boleh konsumsi itu malahan buat tenaga ya. Biasanya saya yakin teman-teman di HNI pada kopi 7 elemen atau lebih ada susunya itu HNI Coffee ya. HNI Coffee itu beda ya, bukan ngopi seperti kita kopi biasa. Ini aman insya Allah, boleh untuk ibu hamil. Dan juga bisa yogurt ya, bisa minum yogurt. Susu kambing itu Iya. dirutinkan. Iya. Kalau ibu hamil yang agak sulit mengkonsumsi susu, bisa disiasati dengan kasih bilberry sedikit biar terasa asam-asam gitu loh, asam-asam manis ya, mengurangi, karena kan ibu hamil suka sekali tuh asam-asam rasa. Nah jadi kita tambahkan bilberry di dalamnya, atau juga rosella sedikit tadi ya, 1 kapsul. Nah, kita masukkan, jangan 3 kapsul, cukup 1 aja. Lalu ibu hamil boleh nggak tuh minum air kelapa? Ya. Nah, minum jeruk asem gitu, minum lemon ya. Nah kita boleh itu konsumsi ya. Nah, boleh kita jadi minum. Kalau ibu hamil nih, ibu hamil ternyata batuk tuh, sakit tenggorokan, mau makan obat di apotek, obat warung gitu, khawatir ya ini karena ada macam-macam bahannya, jadi khawatir. Apa yang dilakukan? Ambil madu multiflora tadi ya, ambil madu 3 sendok, peresin jeruk lemon atau jeruk nipis 2 atau 3 sendok ya, itu diaduk ya dengan sendok yang kayu. Nah itu diminum. Itu obat batuk itu. Iya, sangat baik. Iya, aman. Selain itu juga konsumsi sari kurma juga obat batuk. Iya, sari kurma kasih jeruk nipis juga enak tuh, date sirup atau sari kurma ditambah jeruk nipis ya. Jadi bisa dikonsumsi oleh ibu hamil. Air kelapa boleh. Iya, ada mitosnya kan nggak boleh konsumsi nanas ya. Nanti katanya keguguran, nggak boleh makan durian. Iya. Kalau makan durian nggak bagi-bagi sampai sekarung nggak bagi-bagi. Kirim ke sini. Kalau ya, tapi memang kita harus juga lihat kalau yang punya risiko, misalnya dia sering keguguran, sebaiknya itu betul-betul penjagaan makanannya ya. Ya. Jadi kalau kita yang kuat, insya Allah sebenarnya nggak apa-apa. Iya. Makanan saya tuh durian. Alhamdulillah. Iya. Waktu trimester pertama ya. Jadi kalau pada trimester pertama ini sering sekali nih saya sering jawab WA ya Mbak Leha, mungkin tadi aja ada yang bertanya nih di WA, Bu, apa sih konsumsi herbanya pasien ibu hamil trimester ketiga gitu, herbanya apa? Iya, sehingga saya buat kalau ada yang nanya begitu, semuanya saya mulai dari trimester 1 sampai trimester 3 saya jawab ya.
Balik punya catatan itu. Hah? Iya. Nih, misalkan saya tanya trimester sama dianjurkan minum konsumsi and green, dari kita konsumsi and green. Kenapa? Sudah terjawab ya, and green, spirulina. Kalau saya buat strip itu sebenarnya bisa dikonsumsi dua-duanya gitu ya. Konsumsi dit squat boleh nggak? Boleh ya, minum dit squat trimester pertama kita minum dit squat. Ini melancarkan aliran darah, oksigennya ya, melancarkan oksigen kita jadi baik. Beda dengan mengkudu sama-sama melancarkan aliran darah, tapi kalau mengkudu tidak dianjurkan untuk ibu hamil ya. Jadi enggak banyak sih yang nggak boleh ibu hamil. Mengkudu itu yang nggak boleh banget tuh ya. Iya. Iya. Habatus sauda dengan dosis kecil boleh itu. Ya, di habatus sauda kapsul dimakan 1 atau 2 itu baik. Ini juga membantu kalsium dan menguatkan rahim. Kemudian juga diberikan bisa kopi tadi ya, EGM, sari kurma ya, itu bisa konsumsi. Terus buat yang sangat mual atau juga ingin menguatkan rahimnya itu konsumsi terus on boleh, 1 kapsul aja malam. Dari pengalaman saya dari pasien-pasien yang hamil gitu ya, apalagi yang mengalami susah untuk tidur atau mual sangat, itu terus on 1 kapsul. Ada yang bertanya, kok terus on itu kan obat untuk laki-laki gitu. Saya jawab Harumi untuk laki-laki pun boleh gitu ya. Jadi Harumi terus on boleh, laki-laki boleh, perempuan konsumsi. Konsumsinya 1 aja, 1 kapsul aja. Pengalaman kemarin pas hamil dikasih resep itu sama dokter Fajri ya. Alhamdulillah kuat dan ke anaknya lebih kuat lagi, umur berapa bulan sebelum 1 tahun dia sudah bisa jalan ya. Iya. Alhamdulillah. Dari sama gamat belum itu masih 1 kapsul. Iya. Iya. Kemudian pada trimester kedua boleh dilanjutkan saja resep tadi ya. Memperhatikan juga makanan sehari-hari itu jangan diusahakan ya. Kalau mau makan coklat boleh nggak? Boleh ya. Cuman cemilannya jangan sampai banyak sekali gitu dengan yang gula. Nanti orang hamil tuh mudah sekali kena diabetes gitu ya. Jadi kalau kita terlalu banyak makan yang gula-gula ya, apalagi yang ibu hamil nggak boleh tuh minum sirup. Karena lebaran kemarin pada minum sirup gitu, minum soft drink, itu sangat tidak baik ya, hindari. Kenapa? Kalau ibu-ibu cerdas ya, ibu-ibu semua melihat tulisan dari botolnya itu pun sudah tertulis tidak cocok ibu hamil, menyusui dan balita. Ada tulisannya ya, sering kecil sekali tulisannya ya, karena mengandung pemanis buatan katanya begitu. Jadi hindari minuman seperti itu. Nah, untuk semester kedua tadi ya, lanjutkan saja konsumsi ini, herbanya rutinkan, bisa kita tingkatkan konsumsinya ya. Misalnya spirulinanya kita konsumsi 3 kali 2, kemudian kita tingkatkan jadi 3 kali 3, nggak apa-apa. 5 kali 2 pun boleh ya, kita konsumsi. Trimester ya, trimester yang kedua tadi konsumsi, karena sini ada mulai pembentukan ya, mulai kalau semester 1 kan penting pada awal ya, jadi pembuahan itu ya, mulai sampai perkembangan janin itu semester 3 ya, pas sampai bulan ketiga, nah bulan keempat, kelima, enam kan mulai perkembangan yang banyak tuh, organ-organ atau bayi ya. Tuh, kemudian semester 3 ya, semester 3 itu apa yang dikonsumsi sama, lanjut aja, lanjut. Cuman sebaiknya kalau, nah yang di semester 2 itu
Sebaiknya saya anjurkan kayak haba sauda kapsul, haba sauda soft gel itu jangan dikonsumsi. Di semester 2. Semester 2. Nah, jangan konsumsi. Tapi kalau kopi tujuannya kan ada haba sauda boleh karena dia sinergi Karena ya, sinergi, tidak tunggal. Nah, trimester 3 itu konsumsi N-Green lebih, misalnya 3 kali 2 kapsul atau 3 kali 3 kapsul nggak apa-apa. Spirulina kita konsumsi spirulina ya, sama juga EGM, HC ya. Lalu konsumsi prokumin, boleh tuh minum prokumin haba sauda kalau sudah semester 3. Tuh kita konsumsi, kemudian minum madu tetap sari kurma atau es raput, tuh kita konsumsi. Oh ini. Terus soalnya boleh tetap ya, kalau juga di stok apa-apa. Nah konsumsi ini mulai prokumin. Nah ini buat apa? Haba sauda ini sangat baik itu memulihkan ya HB ya, HB itu kemudian menjaga stabil tekanan darah ya, tidak terlalu rendah dan juga tidak jadi tinggi. Ya, konsumsi haba sauda. Oke. Dan haba sauda juga membuat kontraksi dari rahim itu bagus gitu. Ya, kontraksinya. Jadi waktu dia yang bukan berarti memacu kontraksi, tapi dia memperbaiki kontraksi. Konsumsi haba sauda. Nah, kalau sudah mendekati persalinan, itu kan sudah mulai ada tanda-tanda ya, Nah, di sini ada memang penyulit ya di dalam kehamilan ini. Biasanya kan tadi kalau semester pertama itu mual. Nah, kalau semester berikutnya 2 dan 3, apalagi 3 itu mulai yang ada keluhan itu sering kencing ya. Ya, sering kencing, akhirnya ibunya sering nahan kencing. Sehingga karena sering nahan kencing terjadilah infeksi saluran kencing. Baik, jadi sebaiknya kalau ibu hamil, kalau terasa kencing aja lah. Ya, sudah kencing. Kalau betul-betul karena repot banget, gunakanlah pembalut, nggak apa-apa. Nanti terkencing sedikit gitu, nanti baru ke kamar mandi. Khawatirnya nanti nggak tahan betul kan, lari-lari bahaya tuh ke kamar mandi, kepleset. Iya. Jadi kalau kehamilan besar banget ya, bagian ke depan menekan bagian depan ya di kandung kemih, itu bikin jadi nggak nyaman banget, mau sebentar-bentar baru minum dikit baru ada yang masuk mau rasanya kencing. Nah kalau dia sering nahan jadi begitu. Nah kalau sudah terjadi apa yang dilakukan? Kalau sudah terjadi pasang aja nih pembalut ya, pembalut gibisnya pasang, kencingin aja gitu ya biar nggak ini, terus minum madu dan minum zaitun. Minum zaitun, insya Allah infeksi kencingnya banyak yang minum nanti sampai sering kencing nggak apa-apa sampai bersih itu ya. Jadi bagi ibu hamil yang kencingnya jadi sakit karena sering nahan kencing, segera konsumsi madu gitu, zaitun untuk menyembuhkannya. Lalu apalagi yang perlu kita konsumsi? Nah pada ibu hamil juga kalau penyebabnya suka karena dia tadi kan udah besar tuh ya, tidur kan ke kanan ke kiri susah. Nah yang paling sering adalah sakit di daerah pinggang. Pinggangnya pegel banget gitu, rasanya mau diinjek-injek tapi nggak bisa kan. Diinjek-injek, diurut-urut gitu. Kalau kita mau di kiropraksi nggak boleh pula ya, makin pegel betul, pegal. Nah ini yang sering terjadi ya. Nah ini ibu-ibu wajar aja lah, memang seperti itulah karena ada yang ditekan ya dari sana, maka paling kita bantu untuk meringankannya. Sari kurma salah satunya untuk lebih menenangkan. Sari kurma, kemudian olesan minyak herba sinergi, diolesin, dihangatkan, dioleskan pada bagian punggung gitu. Apalagi yang olesnya suami ya, suruh bapak ininya. Iya. Masya Allah, dan lebih ini. Kalau yang tadi dok, misalnya dia tidak mau
karena tidak mau bolak-balik kencing kan, akhirnya jadi ngurangi minum. Ada tidak pengaruh yang ke janin kalau kita ibu hamil kurang air putih? Ibu hamil kurang air putih ya, sangat nggak bagus gitu, sangat mempengaruhi. Dia darahnya jadi kental. Darah yang sangat kental itu menyebabkan oksigen kurang. Oksigen yang berkurang itu bisa menyebabkan janin jadi kurang oksigen. Kalau terus-terusan kurang oksigen bisa jadi keguguran. Ya, jadi jangan, sebaiknya cukuplah air putihnya. Ini ada yang bertanya tadi, untuk Bu Yuli tadi sudah dijawab oleh Dokter Patria. Apa benar procumin tidak boleh untuk ibu hamil? Boleh ya? Boleh, tapi sebaiknya di semester ketiga. Nah, di semester ketiga Ibu Yuli. Nah, nanti ya kita lanjutannya waktu mendekati persalinan, konsumsi procuminnya ditingkatkan. Ditingkatkan. Iya, jadi udah mulai pembukaan, udah hisnya udah terasa gitu, udah teratur hisnya ya, kontraksinya udah mulai teratur, 15 menit sekali gitu kan, udah teratur, udah pas diperiksa sudah pembukaan 1, nah udah konsumsi propolisnya tiap jam, tiap 2 jam gitu, nggak apa-apa. Ya, minum zaitun, minum sari kurmanya tuh diseringkan. Spirulinanya di tiap jam atau tiap 30 menit spirulina, nggak apa-apa. Ya, ini buat tenaga. Jadi kalau udah masuk ke pembukaan ya konsumsi itu dosisnya ditambah. Ini buat tenaga kita. Tenaga dan juga kontraksi rahim itu menjadi bagus ya, kontraksi sehingga dia waktu mau turun dengan baik ya, kepala itu turun masuk ke tempat jalan lahir ya, di panggung itu, panggul turun, dan dia mengalami penipisan itu dengan baik dengan konsumsi habatus sauda ya. Sebaiknya yang procumin aja. Kalau habatus sauda softgel itu kan lebih kuat karena dianya tunggal ya. Nanti kalau setelah melahirkan aja gitu. Jadi kalau ini procumin propolis ya jur. Assalamualaikum Bu, herbal untuk habis kuret. Ini sudah habis kuret. Habis kuret saya juga. Jadi saya kuret itu ya tadi pengalaman anak pertama. Ya. Anak pertama. Yang dikonsumsi apa? Itu habatus sauda. Ya, jadi bisa habatus sauda soft gel kita konsumsi. Kemudian kita konsumsi juga spirulina. Habatus sauda, spirulina. Jadi untuk kuret habatus sauda sama spirulina, terus juga mengembalikan tenaga, terus HB ya, juga kegalauan seorang ibu yaitu sari kurma gitu. Ya, konsumsi sari kurma, procumin atau habatus sauda soft gel, spirulina ya. Madu tetap, saya bilang tadi madu wajib lah. Ya. Iya. Tiap hari pokoknya madu. Iya. Sari kurma karena sunnah. Apalagi? Lagi. Nah, jadi nanti waktu kita dekat masa persalinan itu yang jangan sering duduk ya, jalan nggak apa-apa. Kata, wah ini masih ngirim status. Iyalah ibu. Kalau kita duduk bengong gitu aja, pengeluh ya. Sampai pernah saya dulu menangani seorang pasien ya waktu di Jambi. Unik banget ya, ibu itu bilang punya gemuk, terus ngomong nyalain suaminya, tuh Pak gara-gara kau. Iyalah, ibu kok gitu nyalain suami, kan kerja berdua gitu. Nah jadi terus juga ada yang seorang ibu yang kecapean banget ya, dia udah nggak lahir-lahir marahin si bayi, oh dalam perut aja udah nyusahin gitu, mau keluar nyusahin apalagi nanti udah lahir gitu. Masya Allah, kata ibu jangan gitu ya, perbanyak bersyukur. Dan satu juga tadi kalau masih punya orang tua, minta doakan sama orang tua, minta doakan aja, minta doakan, dan juga penting minta maaf. Minta maaf. Nah ada yang sekalian minum banyu cucian kakinya. Oh janganlah. Nggak harus gitu banget ya sampai cucian kaki. Tasnya banyak. Ya, tapi ridhonya ya, minta ridhonya, insya Allah itu akan mempermudah juga. Ada lagi.
Kalau yang mau sesar, apakah boleh minum procumin juga, Bu? Boleh, boleh. Nah, ini mitranya Mbak Leha ini ya. Dia dari Tanjung Ilim ke Prabu Muli mau cek ya, iseng-iseng ngecek. Ternyata disuruh dokter, ini udah waktunya melahirkan ya. Saya ingat sekali harus sesar, harus sesar. Saat itu saya kuatkan untuk konsumsi habas sauda, habas sauda, spirulina, madu. Belum mau buka-buka. Bismillah, insya Allah suruh sabar yang mau operasi ya. Udah masuk ruang oka, ya beliau sudah masuk ruang oka, udah datang tim operasi, lahir normal spontan. Cowok ya kayaknya. Iya nih. Nah jadi bisa ya, tapi bukan berarti sesar itu konsumsi ya. Kalau sesar itu diambil langkah sesar bisa karena apa? Pertama karena yang wajib ya, wajib harus dilakukan sesar itu kalau benar panggulnya kecil. Jadi dia anaknya besar nih, panggulnya kecil. Nah, kemungkinan itu bisa terjadi kekurangan darah, terjepitnya kepala bayi, malah nanti membahayakan bayi dan ibu. Maka dilakukanlah sesar. Tapi kalau misalnya dia panggulnya, maka kenapa kita sebaiknya ada pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan kehamilan ke dokter kandungan untuk mengetahui misalnya panggul kita nih cukup ini kan. Biasanya akan dilakukan pemeriksaan dalam. Oh ini cukup, dilakukan itu. Jadi kalau ada efek yang lain itu yang wajib juga kalau dia punya penyakit yang jantung berat gitu, biasanya dilakukan sesar. Nah kalau dia yang masalah-masalah yang lain, sebenarnya itu bisa ya. Ada yang sebelumnya sesar, kemudian bisa nggak normal lagi melahirkan? Bisa, ya. Bisa insya Allah kalau selama dia memang bukan alasan yang anatomi yang berat tadi, nggak bisa membuka gitu ya, memang sempit, panggulnya sangat sempit, atau karena kecacatan kan? Ya jadi dia kencot misalnya ya, pincang, terus udah berlama kan posisinya panggulnya itu mengalami penyempitan, mungkin sulit untuk dilakukan spontan ya. Kapan itu Bu Dokter boleh tahu kita panggul kita siap atau enggak? Soalnya jarang nanya, saya juga tidak nanya sama. Itu biasanya dokter kalau dia orang itu panggul sempit biasanya baru dibilang, tapi kalau dia nggak bilang itu artinya panggul kita bagus. Jadi ketinggal kesiapan bagaimana kita yakin bahwa kita insya Allah bisa. Misalnya Mbak Leha nanti yang kedua mau lahir normal, insya Allah bisa normal ya, bisa normal tanpa harus sesar ya. Jadi kalau sesar konsumsi herba-herba ini ya tetap harus lebih ekstra. Kenapa? Dia habis ini dioperasi gitu ya, dioperasi. Setelah pasca operasinya itu harus lebih banyak. Ya, kenapa? Vitamin C-nya banyak hilang itu orang operasi. Perlu tambahan vitamin C multi itu sari kurma, madu ya, diberikan habas sauda. Nah, habas sauda atau prokumin ini sangat baik ya, memulihkan kondisi rahim kita. Ya, saya sendiri ya dari 8 kali melahirkan itu saya ingat ya dokter meriksa ke saya itu cepet ya kembali rahimnya itu kondisinya bagusnya itu cepet. Resepnya dari habatus sauda. Habas sauda, habas sauda. Iya, habatus sauda ya. Dan juga ini mencegah kendor gitu ya, kendor kemana-mana perutnya kita. Nah dengan konsumsi habatus sauda dia kencang kembali ya dan siap gitu. Ya tadi menyehatkan sekali rahim kita dengan habatus sauda. Habatus sauda di HN itu keren, banyak tuh, ada prokumin gitu ya, ada habas sauda soft gel ya, ada habas sauda kapsul, semuanya bisa gitu. Ini juga kalau pengalaman pribadi karena sudah sesar kemarin sempat mau ini Mbak ya, hilang sebenarnya saya tuh karena anemia HB-nya
kemarin. Oh, Kelahiran. penurunan HB-nya rendah. Harusnya kan 12 loh. Jadi jauh turun. Dan setelah melahirkan itu sempet ya tak sadar oleh rasanya nih. Alhamdulillah suami langsung ngasih kopi karena kita dapat kopi hitam. tidak konsumsi kopi hitam, jadi kopi Sevel Tujuh langsung elemen. dibuatin kopi Sevel, diminumkan, kita minum. Alhamdulillah sadar ya baru ini juga. Dan pas mau sadar memang pas anak tuh lagi nangis, jadi kita terbangun untuk ASI ya alhamdulillah. Dan mungkin efek dari konsumsi sebelumnya Procumin and Green dan bisa langsung menyusui IMD. Iya. Jadi Alhamdulillah. itu efeknya. Kalau beberapa teman yang SD kebanyakan sulit untuk IMD. Oh iya, ini pengalaman Mbak Leha yang SC ya. Yang SC itu bukan stock center bukan ya. Seksio cesaria. Jadi insya Allah dengan konsumsi herba ini dia lebih cepat memulihkan dan kita bisa IMD ya. Jadi kita menyusui, bisa seorang ibu walaupun dia sesar itu bisa sukses menyusui dini segera. Ya. Soal ibu yang melahirkan itu sangat penting segera menyusui bayinya. Ya segera. Kenapa? Dengan menyusui ini tadi pendarahan itu lebih cepat pulih, rahim kita juga cepat, rasa sakit itu cepat berkurang dengan kita ada bayi yang kita peluk menyusui gitu ya, nggak mikirin lagi tuh dijahit, ada yang sobek atau yang dipotong ya. Nah itu segera susui bayi ya, jangan sampai oh ini ASI saya nggak keluar, Itu lah jadi tambahan stres lagi. Iya, 99% ibu itu bisa menyusui. Kalau ibu-ibu ada yang nggak bisa menyusui, yang salah bukan bayi. Bayi jadi korban. Yang salah ibu dan bapak. Nah, bapak juga bisa salah gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kemarin ya cerita Umi Sabil ya. Nah, ibu hamil itu harus bahagia ya. Tapi kalau nggak bisa bahagia, misalnya sedih karena ada banyak masalah, jangan sampai itu juga jadi kambing hitamnya ya. Tetap bahwa kita ada titipan Allah di bayi dalam tubuh kita. Kalau di luar saja bikin kita galau ya, tapi kita punya amanah yang luar biasa ya. Sama seperti bagaimana kegalauan Bunda Maryam ya, nggak ada yang nemanin persalinannya dan tidak ada ya tidak ada bapak ya gitu ya untuk ya, sang bayi ya. Ini luar biasa perjuangannya. Tetapi salah satu resepnya ya karena keikhlasan dan juga cari kurma kan, diberikan kurma ya, kurma itu diberikan untuk kegalauan. Ini Bu, satu lagi, kalau habis kuret bolehkah konsumsi mustika darah? Habis kuret konsumsi mustika darah. setelah kuret macam-macam kan masalah kuret ini bisa karena abortus ya. Jadi terjadi keguguran ya, janin keguguran, atau juga karena ada penebalan dinding rahim ya, atau juga ada penyakit tentu di dalam yang perlu dikuret. Nah, dilakukan kuretase ini dengan segala macam ya, biasanya ada HB-nya yang rendah. Ini ada terjadi nanti setelah itu kan ada keluar darah ya. Nah, nanti aja konsumsi mustika darahnya, konsumsilah yang membersihkan, yaitu harumi. Konsumsi harumi. Kalau pengalaman saya waktu anak ke-6 ya, anak ke-6 ternyata ada sedikit sisa gitu ya. Nah, ke dokter katanya ada perlu dikuret. Karena waktu itu nggak jauh kan kita persiapan mau haji ya. Wah penting yang mau cepet gitu untuk bisa kuret gitu. Tapi kata Pak Adi, Umi udah minum harumi belum? Oh iya belum. Jadi saya minum harumi ya. Mana nih harumi? Yang bawah ya harumi. Konsumsi harumi ya. Harumi waktu itu hari Rabu, saya ingat hari Rabu. Jadi malam Rabu pulang dari dokter itu langsung saya konsumsi harumi ya, konsumsi harumi. Kapsul Mbak?
langsung 3 kapsul. Selain herbal lain tadi yang memang Madu. untuk habis melahirkan ya. Nah, konsumsi Harumi 3 kapsul, kemudian paginya 3 kapsul hari Kamis. Hari Kamis itu pagi, siang, sore ya. Hari Jumat atau hari Kamis ya pergi ke dokternya. Apa hari itulah apa besoknya? Rasanya besok. Hari Kamis itu, Kamis sore. Jadi saya udah makan 3 kali nih. Rabu sore, Kamis pagi, sama Kamis siang. Sorenya ke dokter kebidanan, dilakukan USG gitu. Udah bersih nih kata dokter. Diperiksa kan, udah bersih, nggak perlu dikuren. Alhamdulillah. Ya, konsumsi Harumi sama herba-herba apa perkumin konsumsi, spirulina konsumsi ya. Yang saya sebutkan tadi, ya, kopi itu nggak tinggal ya. Nah, extra food, sari kurma itu dikonsumsi. Nah, memang konsumsi Harumi tambahnya. Alhamdulillah, nggak perlu dikuret ya, bersih. Tadi masih Jadi kalau yang sudah dikuret, ya konsumsi aja untuk membersihin lagi itu Haruminya. Sama haba sauda, apa ya? Haba sauda, spirulina, sari kurma itu konsumsi. ini masih ini lagi. Kalau telat 1 hari pengen hamil, masih minum mustika darah boleh tidak? Sudah telat 1 hari dan dia lagi promil, Ya, tapi tetap konsumsi mustika darah. ya kita kan nggak tahu ya ada yang konsumsi misalnya. Ya tadi kita berdoa sama Allah gitu ya. Bisa saja ya. Mudah-mudahan insya Allah nggak apa-apa. Ya, begitu. Bun, kalau udah pernah sesar mau normal bisa tidak? Ya, Sudah sesar Oh, mau iya. normal apa ini? udah jawab tadi ya? Bisa ya? Ada tidak resepnya Mbak? Ini lebih ininya lagi Resepnya kuatkan rahim. Kan udah pernah diiris ya. Jadi udah pernah laparotomi itu dibuka, rahimnya udah pernah dibuka. Jadi sebaiknya ya dilakukan penguatan. Ya, penguatannya dengan apa? Konsumsi herba ini. Ya, jangan berhenti konsumsi haba sauda. Ya, apa saja haba sauda, soft gel boleh, prokumin boleh, ya. Haba sauda itu wajib ya, haba sauda. Kemudian madu juga. Ya, herba sunnah itu jangan lepas. Apa herba sunnah? Sari kurma, haba sauda, ya. Kemudian madu itu dirutinkan. Konsumsi rutin, kemudian juga konsumsi apa? Kita rutinlah mengkonsumsi gamat. Ya, gamat itu bisa untuk penguatan. Nah, Allah sampai di sana ya udah jam 3 lewat ini. Udah lebih dari 1 jam. Insya Allah ini ya masih banyak pertanyaan, tapi mudah-mudahan nanti Dokter Fadria bisa jawab di komentar yang belum kami bisa jawab. Kalau tentang KB itu sudah dibahas di HS online sebelumnya. Ini ada yang nanya KB, ada yang nanya tentang program hamil juga HS sebelumnya. Coba ditonton ulang ya. Insya Allah. Nah, toksoplasma Pak, ada 3 kali keguguran. Nah, gini teman-teman, kalau saya sarankan ya, kalau yang bertanya boleh dong tengok ke channel kami ya, Gen HNI Achiever. Nah, di situ kalau komentar, insya Allah cepat saya balas ya. Ya, insya Allah nanti karena ada yang mengingatkan saya nih ya, ada yang mengingatkan Mbak, ada yang bertanya gitu. Jadi kalau ada sudah bertanya lagi lah tolong di komentar, baik yang di yang sudah diupload sebelumnya, nggak apa-apa bertanya di kalau misalnya yang 1 jam bersama saya yang di channel YouTube yang lainnya gitu, yang maksudnya tuh di video-video yang itu bertanya, insya Allah saya jawab ya. Insya Allah nanti teman-teman ya, tolong yang tuksu juga boleh bertanya di sana. Nah, ya jadi untuk yang belum dijawab secara khusus oleh Dokter Fadria saat ini bisa memberikan pertanyaan ulang di komentar. Insya Allah nanti ketika beliau bisa lihat lagi, di-up lagi, nanti ada yang mengingatkan untuk dijawab. Insya Allah. Itu saja hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi jangan lupa madu. Hari ini sediakan madu, sari kurma,
spirulina gitu ya. Dan apa tadi Mbak, habatus sauda. Ya, di rumah kalau ada yang lagi hamil atau mulai dari program hamil dan sampai nanti insya Allah melahirkan dan menyusui. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu, herbal untuk habis kuret. Ini sudah habis kuret. Habis kuret, saya juga. Jadi saya kuret itu ya tadi pengalaman anak pertama. Ya. Anak pertama. Yang dikonsumsi apa? Itu habatus sauda. Jadi bisa habatus sauda soft gel kita konsumsi. Kemudian kita konsumsi juga spirulina. Habatus sauda, spirulina. Jadi untuk kuret habas sauda sama spirulina, terus juga mengembalikan tenaga, terus HB ya, juga kegalauan seorang ibu yaitu sari kurma gitu. Ya, konsumsi sari kurma, prokumin atau habas sauda soft gel, spirulina ya. Madu tetap, saya bilang tadi madu wajib lah. Iya ya. Iya. Tiap hari bukannya madu. Iya. Sari kurma karena sunnah. Apalagi? Nah, jadi nanti waktu kita dekat masa persalinan itu yang jangan sering duduk ya, jalan nggak apa-apa. Kata orang, wah ini masih ngirim status. Iyalah ibu. Kalau kita duduk bengong gitu aja, pengeluh ya. Sampai pernah saya dulu menangani seorang pasien ya waktu di Jambi. Unik banget ya, ibu itu bilang punya gemuk, terus ngomong nyalain suaminya, tuh Pak gara-gara kau. Iyalah, ibu kok gitu nyalain suami, kan kerja berdua gitu. Nah jadi terus juga ada yang seorang ibu yang kecapean banget ya, dia udah nggak lahir-lahir marahin si bayi. Oh dalam perut aja udah nyusahin gitu, mau keluar nyusahin, apalagi nanti udah lahir gitu. Masya Allah, kata ibu jangan gitu ya, perbanyak bersyukur. Dan satu juga tadi kalau masih punya orang tua, minta doakan sama orang tua. Minta doakan aja. Minta doakan dan juga penting minta maaf. Minta maaf. Nah ada yang sekalian minum baju cucian kakinya. Oh janganlah. Nggak harus gitu banget ya, sampai cucian kaki. Tasnya banyak. Ya, tapi ridhonya ya, minta ridhonya, insya Allah itu akan mempermudah juga. Ada lagi. Kalau yang mau sesar, apakah boleh minum procumin juga Bu? Boleh. Nah, ini mitranya Mbak Leha ini ya, dia dari Tanjung Inim ke Prabu Muli mau cek ya, iseng-iseng ngecek. Ternyata disuruh dokter ini udah waktunya melahirkan ya. Saya ingat sekali harus sesar. Saat itu saya kuatkan untuk konsumsi habas sauda, spirulina, madu. Belum mau buka-buka. Bismillah, insya Allah suruh sabar ya mau operasi ya. Udah masuk ruang oka, ya beliau sudah masuk ruang oka, udah datang tim operasi, lahir normal spontan. Cowok ya kayaknya. Iya ini. Nah jadi bisa ya, tapi bukan berarti sesar itu konsumsi ya. Kalau sesar itu diambil langkah sesar bisa karena apa? Pertama karena yang wajib harus dilakukan sesar itu kalau benar panggulnya kecil. Jadi dia anaknya besar nih, panggulnya kecil. Nah, kemungkinan itu bisa terjadi kekurangan darah, terjepitnya kepala bayi, malah nanti membahayakan bayi dan ibu. Maka dilakukanlah sesar. Tapi kalau misalnya dia panggulnya, kenapa kita sebaiknya ada pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan kehamilan ke dokter kandungan untuk mengetahui misalnya panggul kita nih cukup ini kan. Biasanya akan dilakukan pemeriksaan dalam. Oh ini cukup, dilakukan itu. Jadi kalau ada efek yang lain itu yang wajib juga kalau dia punya
penyakit yang jantung berat gitu, biasanya dilakukan sesar. Nah kalau dia yang masalah-masalah yang lain, sebenarnya itu bisa ya. Ada yang sebelumnya sesar, kemudian bisa nggak normal lagi melahirkan? Bisa, ya. Bisa insya Allah kalau selama dia memang bukan alasan yang anatomi yang berat tadi ya, nggak bisa membuka gitu ya, memang sempit, panggulnya sangat sempit gitu. Atau karena kecacatan kan ya, jadi dia kencot misalnya ya, pincang terus udah berlama kan posisinya panggulnya itu mengalami penyempitan, mungkin sulit untuk dilakukan spontan ya. Kapan itu Bu Dokter boleh tahu kita panggul kita siap atau tidak? Soalnya jarang nanya, saya juga tidak nanya sama. Itu biasanya dokter kalau dia orang tuh panggul sempit biasanya baru bilang, tapi kalau dia nggak bilang itu artinya panggul kita bagus. Jadi ketinggal kesiapan bagaimana kita yakin bahwa kita insya Allah bisa. Misalnya Mbak Leha nanti yang kedua mau lahir normal, insya Allah bisa normal ya, bisa normal tanpa harus sesar ya. Jadi kalau sesar konsumsi herba-herba ini ya tetap harus lebih ekstra. Kenapa? Dia habis ini dioperasi gitu ya, dioperasi. Setelah pasca operasinya itu harus lebih banyak. Ya, kenapa? Vitamin C-nya banyak hilang itu orang operasi. Perlu tambahan vitamin C multi itu sari kurma, madu ya, diberikan habas sauda. Nah, habas sauda atau kurkumin ini sangat baik ya, memulihkan kondisi rahim kita. Ya, saya sendiri ya dari 8 kali melahirkan itu saya ingat ya dokter meriksa ke saya itu wah cepet ya kembali rahimnya itu kondisinya bagusnya itu cepet. Resepnya dari habatus sauda. Habas sauda, iya, habatus sauda ya. Dan juga ini mencegah kendor gitu ya, kendor kemana-mana perutnya kita. Nah dengan konsumsi habatus sauda dia kencang kembali ya, dan siap gitu. Ya tadi menyehatkan sekali rahim kita dengan habatus sauda. Habatus sauda di HN itu keren, banyak tuh, ada kurkumin gitu ya, ada habas sauda soft gel ya, ada habas sauda kapsul, semuanya bisa gitu. Ya, ini gitu. Kalau pengalaman pribadi karena sudah dasar kemarin sempat mau ini Mbak, ya hilang sebenarnya. Saya tuh karena anemia HB-nya 6 kemarin. Oh, penurunan HB-nya rendah. Harusnya kan 12, jadi jauh turun. Dan setelah melahirkan itu sempet ya enggak sadar ini. Alhamdulillah suami langsung ngasih kopi karena kita tidak bawa kopi hitam. tidak konsumsi kopi hitam, jadi kopi Sevel langsung dibuatin kopi Sevel, diminumkan, kita minum. Alhamdulillah sadar ya baru ini juga. Dan pas mau sadar memang pas anak tuh lagi nangis, jadi kita yang terbangun untuk ASI ya alhamdulillah. Dan mungkin efek dari konsumsi sebelumnya procumin and green dan bisa langsung menyusui IMD. Iya. Jadi itu efeknya. Kalau beberapa teman yang SC kebanyakan sulit untuk IMD. Oh iya, ini pengalaman Mbak Leha yang SC ya. Yang SC itu bukan stocky center bukan ya. Seksio cesaria. Nah, jadi insya Allah dengan konsumsi herba ini dia lebih cepat memulihkan dan kita bisa IMD ya. Jadi kita menyusui, bisa seorang ibu walaupun dia sesar itu bisa sukses menyusui dini segera. Ya. Soal ibu yang melahirkan itu sangat penting segera menyusui bayinya. Ya segera. Kenapa? Dengan menyusui ini tadi pendarahan itu lebih cepat pulih, rahim kita juga cepat, rasa sakit itu berkurang. Dengan kita ada bayi yang kita peluk menyusui gitu ya, nggak mikirin lagi tuh dijahit, ada yang sobek atau yang dipotong ya. Nah itu segera susui bayi. Nah, jangan sampai oh ini ASI saya nggak keluar. Itulah jadi tambahan. Jadi
stres lagi. Iya, 99% ibu tuh bisa menyusui. Ya. Kalau ibu-ibu ada yang nggak bisa menyusui, yang salah bukan bayi. Bayi jadi korban. Yang salah ibu dan bapak. Nah, bapak juga bisa salah gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kemarin ya cerita Umi Sabil ya. Ibu hamil itu harus bahagia ya. Tapi kalau nggak bisa bahagia, misalnya sedih karena ada banyak masalah, jangan sampai itu juga jadi kambing hitamnya ya. Tetap bahwa kita ada titipan Allah di bayi dalam tubuh kita. Kalau di luar saja bikin kita galau ya, tapi kita punya amanah yang luar biasa ya, sama seperti bagaimana kegalauan Bunda Maryam ya. Nggak ada yang nemanin persalinannya dan tidak ada ya tidak ada bapak ya gitu ya untuk ya, sang bayi ya ini luar biasa perjuangannya. Tetapi salah satu resepnya ya karena keikhlasan dan juga cari kurma kan, kurma diberikan kurma ya, kurma itu diberikan Untuk kegalauan. Bu, satu lagi, kalau habis kuret bolehkah konsumsi mustika darah? habis kuret. Konsumsi mustika darah. Setelah kuret macam-macam kan masalah kuret ini bisa karena abortus ya. Jadi terjadi keguguran ya, janin keguguran, atau juga karena ada penebalan dinding rahim ya, atau juga ada penyakit tentu di dalam yang perlu dikuret. Nah, dilakukan kuretase ini dengan segala macam ya, biasanya ada HB-nya yang rendah. Ini ada terjadi nanti setelah itu kan ada keluar darah ya. Nah, nanti aja konsumsi mustika darahnya, konsumsilah yang membersihkan, yaitu harumi. Konsumsi harumi. Kalau pengalaman saya waktu anak ke-6 ya, anak ke-6 ternyata ada sedikit sisa gitu ya. Nah, ke dokter katanya ada perlu dikuret. Karena waktu itu nggak jauh kan kita persiapan mau haji ya. Wah penting yang mau cepet gitu untuk bisa kuret gitu. Tapi kata Pak Adi, Umi udah minum harumi belum? Oh iya belum. Jadi saya minum harumi ya. Mananya harumi? Putih. Yang bawah ya harumi. Konsumsi harumi ya. Harumi waktu itu hari Rabu, saya ingat hari Rabu. Jadi malam Rabu pulang dari dokter itu langsung saya konsumsi harumi ya, konsumsi harumi. Berapa kapsul enggak? 3 kapsul. Selain herbal lain tadi yang memang untuk habis melahirkan ya. Konsumsi harumi 3 kapsul, kemudian paginya 3 kapsul hari Kamis. Hari Kamis itu pagi, siang, sore ya. Hari Jumat atau hari Kamis ya pergi ke dokternya. Apa hari itulah apa besoknya? Rasanya besok. Hari Kamis itu, Kamis sore. Jadi saya udah makan 3 kali nih. Rabu sore, Kamis pagi, sama Kamis siang. Sorenya ke dokter kebidanan, dilakukan USG gitu. Udah bersih ini kata dokter. Diperiksa kan, udah bersih, nggak perlu dikuret. Alhamdulillah. Ya, konsumsi harumi sama herba-herba perkumin konsumsi, spirulina konsumsi ya. Yang saya sebutkan tadi, ya, kopi itu nggak tinggal ya. Nah, extra food, sari kurma itu dikonsumsi. Nah, memang konsumsi harumi tambahnya. Alhamdulillah nggak perlu dikuret ya, bersih. Tadi Jadi kalau yang sudah dikuret, ya konsumsi aja untuk membersihin lagi itu haruminya. Sama haba sauda, ya. Haba sauda, spirulina, sari kurma itu konsumsi. ini masih ini lagi. Kalau telat 1 hari pengen hamil, masih minum mustika darah boleh enggak, Bu? Sudah telat 1 hari dan dia lagi promil. Ya, Tapi tetap konsumsi mustika darah. ya kita kan nggak tahu ya dari konsumsi misalnya. Ya tadi kita berdoa sama Allah gitu ya. Bisa saja ya. Mudah-mudahan insya Allah nggak apa-apa. Ya, begitu. Bun, kalau udah pernah sesar mau normal bisa tidak? Ya, Sudah sesar Oh, mau iya. normal apa ini? udah jawab tadi ya? Ya, Bisa ya? Ada enggak resepnya, Mbak?
Ini lebih ininya lagi. resepnya kuatkan rahim. Kan udah pernah dihiris ya. Jadi udah pernah laparotomi itu dibuka, rahimnya udah pernah dibuka. Jadi sebaiknya ya dilakukan penguatan. Ya, penguatannya dengan apa? Konsumsi herba ini. Ya, jangan berhenti konsumsi habas sauda. Ya, apa saja habas sauda, softgel boleh, prokumin boleh, ya. Habas sauda itu wajib ya, habas sauda. Kemudian madu juga. Ya, herba sunnah itu jangan lepas. Apa herba sunnah? Sari kurma, habas sauda, ya. Kemudian madu itu dirutinkan. Konsumsi rutin, kemudian juga konsumsi apa? Kita rutinlah mengkonsumsi gamat. Ya, gamat itu bisa untuk penguatan. Nah, Allah sampai di sana ya udah jam 3 lewat ini. Udah lebih dari 1 jam. Insya Allah ini ya masih banyak pertanyaan, tapi mudah-mudahan nanti Dokter Fajriah bisa jawab di komentar yang belum kami bisa jawab. Kalau tentang KB itu sudah dibahas di HS online sebelumnya. Ini ada yang nanya KB, ada yang nanya tentang program hamil juga HS sebelumnya. Coba ditonton ulang ya. Insya Allah. Nah, toksoplasma Mbak, Toksoplasma keguguran. Nah, gini teman-teman, kalau saya sarankan ya, kalau yang bertanya boleh dong tengok ke channel kami ya, Gen HNI Achiever. Nah, di situ kalau komentar, insya Allah cepat saya balas ya. Ya, insya Allah nanti, karena ada yang mengingatkan saya nih ya, ada yang mengingatkan Mbak, ada yang bertanya gitu. Jadi kalau ada sudah bertanya lagi lah, tolong di komentar, baik yang di yang sudah diupload sebelumnya, nggak apa-apa bertanya di, kalau misalnya yang 1 jam bersama saya yang di channel YouTube yang lainnya gitu, yang maksudnya tuh di video-video yang itu bertanya, insya Allah saya jawab ya. Insya Allah nanti teman-teman ya, tolong yang Tuksu juga boleh bertanya di sana. Nah ya, jadi untuk yang belum dijawab secara khusus oleh Dokter Fajriah saat ini bisa memberikan pertanyaan ulang di komentar. Insya Allah nanti ketika beliau bisa lihat lagi, di-up lagi, nanti ada yang mengingatkan untuk dijawab. Insya Allah. Itu saja hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi jangan lupa madu. Nah, hari ini sediakan madu, sari kurma, spirulina gitu ya. Dan apa tadi Mbak? Habatus sauda. Ya, di rumah kalau ada yang lagi hamil atau mulai dari program hamil dan sampai nanti insya Allah melahirkan dan menyusui. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.